Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Ajidion dari kelas 11 ADP 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis pangkat dan jabatan maupun otomatisasi tata kelola kepegawaian. Materi pertama yang saya jelaskan adalah pangkat. Apa itu pangkat? Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam susunan kepegawaian dan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Yang kedua, fungsi pangkat. Pangkat berfungsi untuk membedakan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, wewenang, hak dan penggajian seorang PNS dalam rangka susunan pegawai. Ketiga, tingkat kepangkatan adalah tingkat pada pangkat yang dimiliki oleh pegawai atau PNS yang secara berkala dan berjenjang akan meningkat setiap 4 tahun sekali. Keempat, kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atau prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Nah, kenaikan pangkat ini terdiri dari 4 macam. Pertama itu pangkat reguler. Kedua, kenaikan pangkat pilihan. Ketiga, kenaikan pangkat anumerta bagi yang dinyatakan tewas. Dan yang keempat, kenaikan pangkat pengabdian bagi yang meninggal dunia. Kelima, masa kenaikan pangkat. Masa kenaikan pangkat PNS ditetapkan tanggal 1 dan 1 Oktober, 1 April dan 1 Oktober. Materi kedua yaitu jabatan. Pengertian jabatannya adalah sekelompok posisi yang sama dalam suatu organisasi. Dalam PNS, jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka suatu satuan organisasi. Kedua, macam jabatan. Pertama, jabatan struktural merupakan jabatan yang secara tegas dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah hingga tertinggi. Contoh jabatan struktur di PNS adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan staf ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di Pemda adalah Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Camat, Sekretaris Camat, dan Lurah. Kedua, jabatan fungsional merupakan jabatan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang tugas dan fungsi atau tutsi, pekerjaannya tidak bisa terlepas dari struktur organisasi dan sangat diperlukan oleh organisasi dan pelaksananya merupakan satu kesatuan. Misalnya, guru dan dosen. Ketiga, fungsi jabatan adalah mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi agar jabatan beserta fungsinya menjadi konkret dan bergerak mencapai sasaran atau tujuan. Begitulah penjelasan materi Mapel OTK Kepegawaian. Jika ada kesalahan dan kekurangan di dalam video ini, mohon dimaafkan ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!